lengkap nih. Ya, jadi sekarang kalau menjadi model itu paling tidak di Posyandu itu ada tersedia 8 orang kader. Ya, itu inputnya ya. Kemudian yang kedua, apalagi pelayanan yang diberikan itu proses. Pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang terjadi pada Posyandu konvensional yang hanya melayani bayi, balita, ibu hamil dan ibu nifas, tapi pelayanannya sudah merambah ke remaja, kemudian usia produktif dan lansia. Kemudian SOP dijalankan dengan benar pada saat melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut. Nah, di lapangan masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, terutama SOP bagaimana menimbang, bagaimana mengukur. Banyak sekali kesalahan yang kami temukan ketika kami melakukan penilaian ke puskesmas, kemudian dipilih salah satu posyandu yang terbaik yang ada di puskesmas tersebut. Kemudian lokasi yang representatif, artinya apa? Lokasinya itu mudah dijangkau dan tidak menimbulkan kerumunan. Kalau misalnya di desa sulit menemukan tempat seperti itu, bisa menggunakan 2 rumah atau 3 rumah bapak dan ibu, ya. Misalnya rumah si A tidak cukup untuk memberikan pelayanan sesuai yang tadi ya, ada remaja, ada lansia, kemudian ada posbindu, bisa kita pakai rumah sebelahnya, tetangganya. Jadi tidak mesti ada satu tempat atau satu lokasi. Kalau memang lokasinya luas silahkan, okay? Tapi kalau misalnya lokasinya sempit, maka kita upayakan jangan satu tempat. Bisa pelayanannya itu di 2 atau 3 rumah, ya. Yang penting tidak terjadi kerumunan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada kelembagaan. Kelembagaan itu seperti apa? Dari SK-nya, SK Pokjana Posyandu Kecamatan. Apakah sudah punya? SK itu sudah ada, tapi apakah orang-orang yang terlibat di dalam Pokjana Posyandu itu sudah mengimplementasikan kegiatannya di bawah? Paling tidak sesuai aturan, Pokjana Posyandu tingkat kecamatan bekerja 2 kali dalam setahun. Artinya 2 kali mereka melakukan pembinaan turun ke Posyandu, melakukan pertemuan. Kemudian yang kedua, ada lagi namanya Pokja Posyandu. Di mana Pokja Posyandu? Di mana Pokja Posyandu? Di desa. Sekarang kita introspeksi diri. Apakah kita sudah punya SK Pokja Posyandu yang ada di desa? Nah, itu ya penilaiannya. Kemudian ada pencatatan pelaporannya. Pencatatan laporan itu bukan hanya biji saja, ada namanya SIP, Sistem Informasi Posyandu. Nah, Sistem Informasi Posyandu itu ada 5 format yang harus diisi, termasuk salah satu diantaranya dengan yang itu yang jadinya ada papan data. Nah, jadi berat untuk menjadi model, ya. Nah, dari sekian banyak 17 puskesmas yang kami kunjungi, kemudian 17 desa perwakilan, ada 4 yang diambil. Kemudian dari 4 itu dipilih 1, Pak. Yang 4 itu mana saja? Puskesmas Keruak, diwakilkan oleh Desa Mendane Raya, ya. Kemudian yang kedua Puskesmas Rensing, diwakilkan oleh Desa Tanah Kaken. Kemudian yang ketiga Puskesmas Labuan Haji, diwakili oleh Puskesmas Desa Teros, Posyandu Selungkep, ya. Kemudian yang ketiga Puskesmas Labuan Lopo, diwakili oleh Serumpun Bambu 1, ya. Nah, dari semua itu diambil yang paling bagus, di antara yang paling bagus. Nah, jadi terpilihlah berdasarkan segala macam indikator tadi, terpilihlah Serumpun Bambu 1 yang menjadi model Posyandu keluarga Kabupaten Lombok Timur yang akan nanti bersaing dengan 10 kabupaten kota yang ada di NTB, ya. Nah, jadi kami sudah melakukan pembinaan, tapi masih ada beberapa OPD yang belum melakukan pembinaan di situ. Nanti kita lihat kira-kira evaluasinya seperti apa, sehingga dari hasil evaluasi tersebut perlu penguatan komitmen, ya, dari bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Baik, kita coba menampilkan bagaimana sih Posyandu Serumpun Bambu itu, penampilannya seperti apa, ya. Koordinator kadernya Bu Salatia, mungkin ada yang kenal teman-teman? Ya,
luar biasa. Dia punya bioskop sendiri. Iya, bioskop. Jadi di bioskop itu ada pemutaran film, video game, kemudian ada juga permainan-permainan untuk remaja bisa diputar di situ. Kemudian ada punya perpustakaan. Nah, itu luar biasa. Dia punya tabungan posyandu. Ya. Kemudian dia punya kantin sehat juga yang tidak ada di tempat lain. Yang paling asik di situ ada perpustakaannya hanya ada saya temukan di bioskop ya. Hanya ada kita temukan di posyandu keluarga yang ada di Sumpul Bambu. Ada bioskopnya, jadi anak-anak remaja enak di situ. Ini karya sampah mereka nih. Sampah dibuat balon-balon seperti ini dari sisa-sisa plastik. Ya. Saya sengaja putarkan ini supaya teman-teman itu punya inspirasi ya, terinspirasi dan ingin berbuat seperti itu. Gitu. Tapi ini benar-benar harus ada dukungan dari desa. KPM. Ibu Siti Zainab luar biasa dukungannya terhadap posyandu. Beliau memfasilitasi apapun yang diinginkan oleh kader. Luar biasa ya. Nah ini papan datanya. Jadi balok SKDN-nya terisi penuh. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan SIP. Kemudian diinput di dalam aplikasi SIP. Sekarang kita punya aplikasi SIP. Kalau teman-teman tidak punya sistem informasi posyandu, data-data itu, maka aplikasinya tidak bisa diisi. Nah, jadi teman-teman kader harus punya SIP yang meliputi 5 format. Sayangnya suaranya tidak kedengeran. Ini remajanya, ini anak-anak ini dari SMP, banyak mereka itu di situ hampir 65% di per S untuk remaja. Jadi yang tidak hadir itu kebanyakan mereka yang mondok, ya. Jadi ini mereka melakukan pendataan. Jadi data PKB yang digunakan Pak Maskur, pendataan keluarga 2021. Ya, jadi sasarannya itu kita ambil di situ. Jadi remaja itu usianya berapa tahun? 10 sampai 19 tahun. Nah, itu ya. Jadi ambil dari pendataan itu, kan biasanya PLKB kan mereka dari kader. Biasanya PLKB rekapannya aja ya Pak Maskur ya, angka saja. Tapi pasti ada data dasarnya. Nah, tolonglah pinjam di PLKB di masing-masing desa. Ya, tinggal diisi di kohort remaja. Sekarang kalau remaja, apakah semua posyandu punya? Apakah semua punya diisi? Itu ya. Jadi untuk menghitung di per S remaja harus tahu berapa sasaran yang ada di situ. Seperti misalnya balita ya. Balitanya tadi di S-nya ada 10 misalnya. Yang hadir 10 berarti kan 100%. Nah, kalau remaja yang hadir 50 tapi tidak tahu sasaran sebenarnya, tidak bisa kita menghitung partisipasi kehadiran remaja. Ya. Jadi itu ya, semua kita kembalikan kepada pendataan yang ada di PLKB. Pinjam data yang ada di PLKB. Ini luar biasa senangnya nih, sampai nyanyi-nyanyi ya. Tapi sayang sudah menarik sekali. Ya, mungkin itu ya. Ini sebenarnya ada video lagi, tapi kita masih kebatas waktu. Mungkin saya bisa share ke Mbak Yulvi ya. Penguatan posyandu keluarga. Kenapa ada kata penguatan? Berarti ada yang tidak kuat. Berarti ada lemahnya. Sehingga posyandu itu perlu dikuatkan. Ya, bagaimana caranya dikuatkan? Dibantu sama bapak-bapak yang hadir di sini. Ya. Ya. Baik, latar belakangnya di sini kita bahas dulu apa kira-kira pembahasan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Jadi apa latar belakang daripada posyandu keluarga itu? Kemudian kenapa perlu direvitalisasi? Apa tujuannya? Kemudian tujuan daripada kegiatan itu dikuatkan itu, kegiatan penguatan itu sebenarnya seperti apa? Kemudian ini kita akan mengevaluasi pengembangan posyandu konvensional menjadi posyandu keluarga dan hasil pembinaan kita yang kita lakukan dari kabupaten. Kemudian kesimpulan dan ada rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari kecamatan. Paling tidak nanti ada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kadernya. Baik, kita mulai ke latar belakang. Jadi latar belakangnya itu sebenarnya banyak ya, tapi semuanya bermuara pada stunting dan angka kematian ibu dan kematian anak atau balita ya. Jadi di sini kita menurut data Diskesdas stunting kita paling tinggi di Kabupaten Lombok Timur. Ini data Diskesdas ya, kita tidak berbicara data EPPGM.
kita berbicara tentang kalau PPKM luar biasa, ya. Kita sudah berubah dari warna merah berubah menjadi warna hijau tanpa melalui warna kuning dan warna oranye. Itu luar biasa, ya. Tapi nanti perlu kita evaluasi, bisakah kita pertanggungjawabkan data yang kita miliki tersebut? Nah, seperti itu, ya. Kemudian hosting, ini hosting orang ini pasti tahu, ini tingkat kekurusan ya, gizi buruk seperti itu ya. Kelihatan piano-pianonya ya. Kemudian marasmus, underweight, ini kekurangan gizi, angka kematian ibu dan angka kematian balita. Kemudian kenakalan remaja. Ini yang disebut sama Bapak dari kecamatan tadi, bagaimana kenakalan remaja ini bisa kita minimalisir dengan nanti di posyandu keluarga itu hadir dari Kemenak, hadir dari kepolisian. Apa peran mereka nanti kita bahas ya. Demikian juga dengan tingginya angka kasus merari kode. Dari angka kasus merari kode yang tinggi ini nanti akan melahirkan anak-anak yang stunting. Karena apa? Ya sebutkan tadi ya, karena belum siap secara fisik ya sebagai ibu, belum siap secara fisik ini menjadi seorang ayah. Ya, ketika mendapatkan persoalan sedikit, segede-gede saya, segede-gede saya. Ya udah daripada pusing-pusing aku boleh Pak Galemo. Nah, akibatnya apa? Anak yang baru dilahirkan dipelihara oleh si nenek sama si papunya. Apa penjelasan papu tentang pengasuhan anak? Tidak tahu bagaimana cara memberikan makan anak yang baik ya. Harusnya nenek itu mendapat perhatian, dia yang dilayani, malah sekarang terbebani dengan harus melayani seorang bayi. Kemana ibunya? Ibunya bersolek lagi ya, kalau ke Malaysia cari nafkah. Tapi kalau mencari mangsa, ibunya bersolek lagi, berias lagi, cari mangsa lagi, kawin lagi, begitu seterusnya ya. Akhirnya terjadi apa? Kasus stunting, kasus gizi buruk semakin banyak terjadi ya. Kemudian nafja, ini narkotika, psikopatika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Ini sudah banyak kejadian. Kemudian ini sampah. Bagaimana sekarang sampah ini bisa kita buat bukan saja menjadi sesuatu yang ini yang bernilai negatif, tapi kita buat bagaimana dia bersifat positif. Nah, ini bank sampah kemarin saya minta pendataan teman-teman Promkes ya. Sudah ada bank sampah banyak ya di Medan Raya, kemudian di Aikmel ya. Jadi sampah-sampah itu ditukar ke ini pengelolanya, dia buat pengelola khusus. Nanti sekian persen diambil sama warga, sekian persen diserahkan ke posyandu ya. Kemudian ada lagi yang lebih kreatif. Jadi sampah-sampah yang berupa bekas-bekas minuman, kemudian bekas minuman itu dibuat vertical garden. Vertical garden dibuat seperti kebun contoh gitu loh. Jadi pengganti pot. Jadi tembok-tembok warga dicat sedemikian rupa jadi kelihatan cantik, termasuk juga kantor desa. Kemudian dibuatkan pot-pot yang terbuat dari sampah, terbuat dari sisa-sisa botol gini, kemudian digantung ditanami. Itu di mana? Di tempat yang tandus dan kering. Bayangkan. Kita batunya masih banyak air ya Mbak Yul, luar biasa kalau bisa buat ini. Jadi itu dilakukan di Mendaru Raya, di Keruak yang nyata-nyata memang kan kering di situ, tapi dia bisa berbuat berinovasi seperti itu. Nah, itu bisa kita contoh bagaimana membuat pekarangan kita bisa berguna buat kita. Paling tidak bisa membuat sejuk pemandangan ya. Kalau kita lihat kelihatan rapi, indah kayak gitu ya. Nah nanti di mana perannya itu siapa yang berperan? Dari Dinas Ketahanan Pangan, dari pertanian. Bagaimana nanti membantu masyarakat untuk pengadaan bibit misalnya, bagaimana cara membuat. Nah, PKK juga tidak lepas daripada itu untuk membantu bagaimana mengkreasikan sampah-sampah ini bisa menjadi sesuatu yang berguna seperti itu. Banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi. Nah, ini semua harapannya nanti akan bisa teratasi kalau posyandu keluarga ini bisa berjalan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jadi posyandu keluarga ini tidak ada di tempat lain. Hanya ada di Nusa Tenggara Barat. Hanya ada di NTB. Ini merupakan inovasi daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menurunkan angka-angka yang jelek-jelek ini. Ya. Nah, ini data berdasarkan riset kesehatan dasar bahwa Lombok Timur ini kita merah, ya.
Nah, kita lihat di situ ini data tahun berapa Pak Aji? 43,52%. Data tahun berapa? Tahun berapa ya? Atau Ariana Lalalangi? Ayo ini di sini. Tahun berapa nih datanya? 43,52%. Diskesdas tahun 2019. Diskesdas tahun berapa? Tahun berapa itu? 2018 ya. Kita punya data 2013. 2013 stunting Kabupaten Lombok Timur 43,80%. 5 tahun berikutnya di data ternyata stuntingnya turun hanya 0,8%, kecil sekali menjadi 43,52%. Nah, sekarang dalam tempo waktu 1 tahun 2019-2020 masuk ke 2021 sudah berubah menjadi zona hijau berdasarkan EPPDM ya. Nah, ini kan riset kesehatan dasar ini dia mengambil sampel. Kalau gizi mengambil itu total populasi ya. Kita baru mencapai 93%. 93,22%, kurang sedikit aja ya. Kurang sekitar 6,2% untuk mencapai total coverage atau 100%. Lombok Timur ini data stuntingnya yang diinput 22.647 ya. Kemudian di sini sasarannya 125. Nah, ini 92,44% per Juli 2021. Masih ada sisa sekitar 7,06 ya, baru bisa mencapai 100%. Nah, hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Jadi Lombok Timur ini saya berharap kita bisa pertahankan ini. Pada saat Riskesdas nanti tahun 2023 kita bisa benar-benar paling tidak mendekati 20%. Tapi kalau sampai 40 atau 30, mari kita bertanggungjawabkan bersama-sama ya. Nah, bisa saja pencapaian 9,22% ini dia ada faktor prosesnya berpengaruh di sini ya. Benarkah cara kita menghitung umurnya? Kalau umur langsung ke aplikasi ya. Maksud saya misalnya bertanya, apakah benar kelahirannya tanggal segitu? Bagaimana proses pengukurannya? Itu proses. Benarkah teman-teman mengukur panjang badan, mengukur tinggi badan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP? Yang berikutnya, apakah SDM-nya benar-benar sudah dilatih? Jangan-jangan kader disuruh juga untuk mengukur. Kemudian dari segi alat, ya, apakah alat itu sudah dikalibrasi atau tidak? Ya, kalau timbangan. Apakah dajinnya itu sudah dikir atau tidak? Karena selama ini dajin jarang sekali dilakukan kir, ya. Nah, itu mari kita evaluasi diri kita masing-masing sehingga data ini berani kita pertanggungjawabkan. Lembot, mikrotoa, cara mengukur, saya bilang tuh geleng-geleng kepala, Masya Allah. Tolonglah teman-teman gizi perhatikan ya. Saya menemukan mengukur ada yang salah, menghadap ke sini ya. Sasaran menghadap ke tembok. Jangan ditinggal, karena tidak terjadi ya. Yang saya bilang nggak boleh seperti itu. Saya tidak sebut namanya ya. Kemudian mengukur ada SOP ya. Ini harus mengukurnya lurus, kan tidak boleh ada lekukan. Jadi harus dicari tempat yang benar-benar rata seperti itu. Kemudian dari segi limbang lagi. Belum dari segi mengukur ya. Terlalu banyak yang kita bahas. Tolong. Jadi proses itu sangat menentukan outputnya. Cara proses yang salah bisa menghasilkan hasil yang salah. Ya. Kemudian dajin, ya. Dajin biasanya kan diminta bawa sarung timbang sendiri. Oke, dilaksanakan bawa sarung timbang sendiri, tapi tidak dilakukan perubahan pada penyeimbang. Sementara sarung timbang itu mempunyai berat yang masing-masing berbeda. Nah, itu kesalahan juga. Menggunakan digital tidak pernah dikalibrasi. Tiap hari dipakai, tiap bulan dipakai tanpa pernah dicek apakah timbangan digital itu benar valid atau tidak.
Saya tidak menyalahkan teman-teman, cuma mengingatkan pada diri sendiri bahwa data yang kita hasilkan nanti harus bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang penting, ya. Nah, ini. Jadi kita ini luar biasa, Lombok Timur kita sudah berubah menjadi warna hijau, sementara kabupaten lain masih warna merah, masih warna kuning. Lombok Tengah, Lombok Barat, Kalimantan Utara. Artinya apa kalau warna hijau, Bapak? Kita sudah bebas dari stunting. Mari kita evaluasi diri kita, benarkah kita sudah bebas dari stunting? Susah, Bu. Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa memberikan secara lengkap pengertian daripada stunting? Saya minta petugas gizi. Silahkan kasih tahu kepada saya pengertian daripada stunting secara umum. Bukan hanya dari segi pengukuran ini aja ya, panjang badan atau berat apa tinggi badannya. Jadi stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh, ya. Suatu kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak sejak anak usia 0 sampai dengan 2 tahun, atau biasa disebut dengan 1000 HPK, yang ditandai dengan anak memiliki panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, ya. Dan yang dicirikan dengan pertama, tinggi badan anak tersebut atau panjang badannya sudah tidak sesuai tadi. Kemudian yang kedua, tingkat intelijensi kecerdasannya di bawah rata-rata usia pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga, beresiko menderita penyakit PTM pada usia dewasa. Itu yang lengkap. Jadi jangan sepatah-sepatah, jangan sepotong-sepotong. Stunting pendek, ya sudah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena asupannya tadi ya sudah disebut gangguan kronis yang terjadi pada anak karena asupan dan infeksi yang berulang, ya. Karena asupan yang kurang, asupan gizi yang kurang dan infeksi yang berulang, yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan anak tersebut memiliki panjang badan, tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, kemudian tingkat kecerdasannya juga di bawah rata-rata, kemudian nanti dia akan mengalami risiko penyakit tidak menular pada usia dewasanya. Penyakit tidak menular ini jauh berbahaya daripada penyakit yang menular, Bapak dan Ibu. Misalnya sekarang anak-anak kita sudah stunting, dikasih sama desa PMT tinggi karbo, tinggi protein. Akibatnya anak itu sudah pendek menjadi gemuk dan pendek. Anak yang gemuk kalau tidak segera diatasi lama-lama akan berlanjut ke remaja dan dewasa. Orang yang gemuk apalagi sampai obesitas itu rentan sekali untuk menderita penyakit tidak menular. Seperti apa? Seperti diabetes, DM atau kencing manis. DM tidak terkontrol, akibatnya apa? Larinya kemana-mana. Komplikasi ke jantung, gagal jantung. Komplikasi ke ginjal, gagal ginjal. Jadi harus cuci darah setiap minggu. Komplikasi ke mata bisa menyebabkan kebutaan. Nah itu ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan negara ini menjadi kolap. Berapa biaya harus dikeluarkan oleh negara? Ya, bagaimana generasi penerus kita yang usianya produktif harusnya produktif Pak yang membangun, tapi nyatanya dia memberatkan dirinya sendiri, memberatkan keluarga, memberatkan negara. Karena itulah makanya stunting perlu diatasi segera. Nah ini juga ya terkait dengan apa ini datanya? Ya kita tidak usah berbicara tentang ini ya. Kita lanjut aja ke angka kematian ini. Kita lanjut pada angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Kita juga ITB masih tinggi. Nah ini terkait dengan posyandu keluarga. Jadi tujuan daripada posyandu keluarga ini adalah mengoptimalkan fungsi dan kinerja posyandu dalam meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan bayi, balita, ibu, remaja dan lanjut usia. Jadi satu keluarga ini akan ditingkatkan status gizinya. Kalau kemarin kan hanya
bayi, balita, dan ibu. Sekarang kita sudah merambah ke remaja. Kenapa remaja? Karena remaja ini nanti akan menjadi seorang ibu. Remaja yang kek akan menjadi ibu yang kek. Remaja yang kurang gizi akan menjadi ibu yang kurang gizi. Remaja yang anemia akan menjadi ibu yang anemia. Iya, bagaimana kondisi ibu yang hamil anemia? Hamilnya dalam keadaan anemia? Bukan hanya itu saja Bapak dan Ibu ya. Anemia bisa terjadi karena kurangnya asupan zat besi. Apa fungsi daripada zat besi? Fungsinya adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh organ tubuh termasuk ke janin, dan juga untuk mengedarkan oksigen ya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau oksigen tidak ada ke otak? Bawaannya apa? Ngantuk, lemes, mau tidur saja. Yang payahnya tadi, makanan-makanan tidak bisa diserap oleh tubuh ya, terutama untuk janin. Itulah makanya kenapa pada rasa remaja ini dipersiapkan remaja ini tidak menderita anemia, sehingga nanti pada saat dia menikah sudah menjadi ibu yang siap menjadi seorang ibu hamilnya sehat. Nah ini ya, tadinya begini langkah-langkahnya Bapak dan Ibu ya. Ada proses registrasi, ada penimbangan, ada posyandu lansia, posbindu, pos remaja, imunisasi, pencatatan, dan konseling. Ini kayaknya membutuhkan banyak sarana prasarana ya. Jadi dibuatlah lebih simpel lagi seperti ini. Ada 5 langkah pelayanan ya. Pelayanan yang pertama di sini pendaftaran. Siapa yang harus didaftar? Jadi yang didaftar di sini semua sasaran ya. Berapa orang kader yang harus bekerja di sini? Di sini 1, apakah mampu? 1. Semua dilayani di pendaftaran. Jadi harusnya di sini ada 2. Saya beri masukan kepada provinsi kemarin, ini kan provinsi menyajikan. Tidak sangat sulit 1 orang kader untuk mendaftar semua sasaran. Jadi di sini ada perlu duduk 2 orang kader. Yang pertama, kader yang pertama mendaftar bayi, balita, ibu hamil sama ibu menyusui ya. Kemudian kader yang berikutnya mendaftar sasaran remaja, posbindu atau produktif ya, sama lansia. Saya tanya Bapak dan Ibu hadir, mampukah 1 orang kader mendaftar semuanya? Tidak mampu ya. Makanya di sini kita hadirkan desa, bagaimana nanti desa berperan supaya bisa maksimal kinerja kader, bagaimana cara solusinya. Saya serahkan ke desa ya, saya kembalikan. Kalau di Serumpun Bambu kadernya ada 8 Pak. Kalau di Mendana Raya kadernya ada 10, luar biasa. Kader pun beda. Untuk BKB yang punyanya KB ya Pak, ya BKB itu 5 kader di sana. Dia dibagi per usia 0 sampai 1 lain ya, usia 2 sampai 3 tahun lain ya. Jadi biasanya kader BKB terintegrasi dengan guru PAUD-nya. Jadi guru PAUD-nya itu dijadikan sebagai kader BKB. Jadi saya bagi pengalaman ya, berdasarkan hasil BMTEK kita di lapangan. Kemudian siapa yang memberikan anggaran untuk itu? Jadi yang memberikan anggaran adalah desa. Saya bilang luar biasa. Kepala desa Mendana Raya. 1 posyandu 10 orang kader ditambah sama dengan guru PAUD dengan kader BKB-nya. Saya kembalikan lagi kepada desa, bagaimana kita bisa maksimal berbuat untuk desa ya. Oke. Kemudian langkah kedua ini penimbangan. Nah di sini juga siapa yang ditimbang? Semua bayi, balita, ibu hamil, remaja, usia produktif, lansia. Mampukah 1 orang kader? Mau semua dia harus timbang semua sasaran. Payah, ngos-ngosan, antriannya panjang, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ya, di langkah kedua ini perlu 2 orang kader sesuai dengan pembagiannya di pendaftaran. Oke, paham ya? Jadi ada berapa orang kader sudah? 2 pendaftaran, 2 di pengukuran, ya, pengukuran. Apalagi kalau bayi balita kan mengukur susah ya pakai lembot begitu. Ini terutama petugas
gizi. Kecuali nanti kalau sudah benar-benar dilatih kadernya, bisa dibantu sama kader. Nah, tolong SOP pengukurannya Mbak Ariana diperhatikan ya. Jangan sampai SOP-nya itu salah. Kemudian langkah ketiga, disinilah tempat pelayanan semuanya, ya. Pelayanan apa saja? Pelayanan bayi, balita. Di sini ada petugas gizi juga ada di sini. Kemudian ibu bidan, kemudian programmer. Apa saja di sini programmernya? Ada remaja, ya. Ada pospindu. Ada siapa lagi? Pospindu, lansia, ya. Nah, paling tidak di sini di mana kader itu bisa dilakukan. Kalau di sini bayi balita apa dilakukan? Gizi, perawat, bidan, sarana buku kaidah, KMS, pengamat rujukan. Di sini pencatatannya, ya. Pencatatan itu masuk di mana dia? Kohortnya bayi, gizi masuk di register apa namanya? SIP, ya. Jadi dalam sistem informasi posyandu itu salah satu register yang ada yaitu register penimbangan. Pernah lihat nggak yang benar SIP itu kan ada imunisasinya juga di situ ya, ada pelayanan KB-nya di situ ya, bukan hanya pelayanan gizi saja ya. Ya. Jadi nanti teman-teman gizi tolong di BIMTEK didampingi kadernya bagaimana cara mengisi SIP ya. Apalagi yang ada di sana kader di SIP itu? Satu, kohortnya tadi ya, kohort kegiatan penimbangan imunisasi dan lain-lain. Yang kedua, ibu hamil kenapa? Bukan di format itu kan ada 5 tuh. Berarti kalau nggak tahu berarti nggak ada SIP-nya di sana. Hah? Habis. Pus ya. Ada format pengisian pus dan wus. Apa beda pus dan wus? Kadang-kadang kalian tidak pahami pus dan wus. Ya, wus itu wanita usia subur, pus pasangan usia subur. Saya janda, ya. Saya janda tapi masih mens. Saya punya suami. Apakah saya juga masuk di dalam wus? Masuk. Apakah saya masuk dalam wus juga? Masuk. Nah, itu yang Baru pus, salah. Ya. Kalau sudah pus, ya sudah dipus saja. Ya, jangan masukkan lagi dalam wus. Jadi nanti kadarnya double. Pus-mus. Dia masuk di pus, masuk juga di wus. Jadi wus itu wanita usia subur yang tidak punya pasangan hidup. Ya dedare lah, janda lah, jomblo lah, itu masuk wus ya. Nah kalau punya pasangan tapi tidak menstruasi, jadi tidak termasuk wus, tidak termasuk wus ya. Ini yang seringkali saya lihat ya. Ternyata belum punya persepsi yang sama. Pus dimasukkan di dalam wus. Sebenarnya itu double datanya jadinya. Pus ya pus, wus ya wus. Jangan dicampur aduk, ya. Nah, kemudian formnya apa lagi di situ? Registernya? Register apa? Kematian, ya. Kematian dari kematian, ya. Kemudian register yang mencatat semua. Nah, nanti dari register semua itu nanti akan dimasukkan ke dalam papan datanya. Ya. Sekarang papan data sudah diisi apa tidak? Tidak ada, karena papan datanya tidak ada. Ada, tapi SIP-nya tidak lengkap. SIP-nya hanya gizi saja, register gizi saja. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitasnya? Ya, pelayanan yang kita berikan. Katanya Pak Camat tadi yang mewakili ya, jangan hanya data saja, ada tindak lanjut daripada data itu. Misalnya ada kematian ibu ya, kan ada ibu melahirkan meninggal misalnya, harus dicari penyebabnya apa. Itu melibatkan siapa? Orang kesehatan, desa, masyarakat setempat. Jangan ada laporannya aja, tidak ditindaklanjuti. DPRS-nya rendah 60%. Dicari penyebabnya apa? Kenapa tidak menarik posyandu?
Bisa saja seperti katanya Pak Wali Camat tadi, hanya ditimbang, dicatat, pulang. Tidak ada yang menarik. Nah sekarang di posyandu keluarga, bagaimana itu bisa membuat sasaran itu tertarik, ya? Tertarik untuk datang, dibuatkan permainan kah, gitu modelnya, ya? Ada misalnya ada video game khusus tempat diputarkan film, Ipin Upin, ya? Jadi anak-anak ditimbang, mereka nonton, seperti itu kan bisa kita berinovasi. Bagaimana untuk meningkatkan sasaran datang ke posyandu? Jangan hanya PMT saja, itu jangan layak, itu ya. Mari kita rubah. Habis Bank Desa untuk PMT terus, ya. Mari kita rubah, berinovasi bagaimana membuat agar sasaran itu bisa datang. Kunjungan rumah, katanya tadi bukan ada sweeping, lelah kita sweeping. Udah capek di posyandu, kunjung lagi nyari manja dia. Oh baru datang kadernya nimbang itu. Nah jangan sampai ada pendapat seperti itu. Jadi sekarang PR-nya Bapak dan Ibu, bagaimana membuat posyandu itu menarik sehingga sasaran bisa datang. Bagus di Mendana Raya itu. Jadi gabung sama PAUD Bapak dan Ibu, macam-macam permainan di situ. Jadi balita yang tidak masuk sekolah pun bisa ikut bermain di sana. Oh teman itu ada geong-geong, gitu ya. Ada timbangan-timbangan, yang kiri kanan gitu, luar biasa. Nah, jadi di Mendana Raya itu dia juga kebun PKK ada Ibu. Jadi bisa melihat kebun PKK-nya di situ. Dia juga pelihara lele di kolam. Tapi kolamnya tidak jalan karena lele tidak butuhkan air. Jadi dia buat seperti penampungan begitu, luar biasa. Jadi kita bisa mencontoh sesuatu yang positif yang bisa kita terapkan di desa kita. Bagaimana itu semua terjadi? Harus ada dukungan dari desa. Balik lagi ke desa. Nah, kesehatan sudah banyak operasionalnya untuk beri vaksin, ya, untuk memberi alat, pemeriksaan dan sebagainya. Kalau seorang ibu hamil periksa ke spesialis, berapa biayanya coba? Ini datang periksa ke posyandu kan tidak dipungut berapapun, ya, gratis asal mereka mau datang. Ya. Jangan tanya apa kontribusinya kesehatan, sudah terlalu banyak. Sekarang bagaimana sekarang desa sebagai kelembagaan mampu berupaya agar posyandu ini bisa bermanfaat buat masyarakat kita semua, ya. Nah, ini paling tidak nanti di sini di pencatatan ini ada kader yang mencatat hasil kegiatan, ya. Yang apa perlu dicatat di sini? Kegiatan apa? Gizi dan remaja. Kalau lansia, posbindu, petugas kesehatan yang nyatet nanti yang remaja sama gizi itu tugasnya kader. Jadi mundur berapa kader? 2 orang kader. Jadi 2, 6. Paling tidak minimal 6 lah Pak ada, ya. 7 konselingnya. Ini biasanya koordinator kader yang sudah betul-betul punya kompetensi, ya Ibu, ya. Misalnya di koordinator kader kayak bisa di Serumpun Bambu itu Ibu Salatia. Dia yang melakukan kegiatan konseling, ya. Jadi paling tidak semuanya kader bisa melakukan konseling karena nggak mungkin satu kader menguasai semua, menguasai masalah remaja, menguasai masalah ibu hamil, nggak mungkin, ya. Nah, pusing dia. Jadi paling tidak ada 1 atau 2. Nah, kita berapa kader yang dibutuhkan? Udah di sini 2. Kalau di sini 2. Kalau 1 nih, kalau misalnya kadernya mampu luar biasa super, ya, bisa memberikan konseling semua, bisa 1, ya. Nah, jadi ada 7 minimal, ya, 8 bagus. Itu makanya kita buat kriteria model itu kalau dia punya kader 8, ya. Kalau masih ini masih satu-satu keteter, sulit bisa melaksanakan, apalagi rangkap-rangkap, ya. Di sini 1, di sini 1. Di sini gabung lagi ngisi kohort remaja, kohort gizi sudah taman, ya, nomor berapa, ngisi berat badan, kodenya apa, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian disinilah kita lakukan sini outputnya yang penting, Bapak dan Ibu, ya. Seperti yang dikatakan dari kecamatan tadi, inilah langkahnya validasi data hasil pelayanan. Di sana kita rekap berapa DPRS-nya bayinya, balitanya, berapa DPRS remajanya, berapa DPRS lansianya, berapa DPRS posbindunya. Nah, itulah dicari, digali apa sebabnya remaja tidak hadir kok sedikit sekali. Kita punya remaja 100,
yang hadir cuma 10, apa sebabnya? Tidak ada izin dari sekolah. Mana dari Dikbud? Ya, dengan melibatkan semua pihak gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya kendala dari desa pada waktu itu, takut mengeskakan posyandu keluarga karena nanti jangan-jangan insentif kadernya nggak bisa kami berikan gitu. Berarti kami harus menambah 3 orang personil kader posyandu kali sekian posyandu yang ada di desa kali setahun kami memberikan gitu. Jadi tapi alhamdulillah berkat kegigihan dari Bapak Bupati juga melalui Kementerian Sosial dari Dinas Sosialnya dan Dinas Kesehatan pada waktu itu, sehingga sampai sekarang ini 100% di Kecamatan Pelindabaya posyandunya sudah menjadi posyandu keluarga. Tetapi dalam pelaksanaan itu masih banyak, masih ada gitu ya, masih ada posyandu yang menjalankan seperti biasa kegiatannya. Kalau menurut yang ini disebabkan karena masih kita belum paham gitu. Nah sekarang akan disosialisasikan gitu. Cuma kami ini nanti akan ada dalam satu kegiatan pelatihan yang terintegrasi keseluruhan yang harus terlibat di dalam posyandu itu, diadakan satu pelatihan. Misalnya dari kantor urusan agama ada, apa sih fungsinya dalam posyandu gitu. Kemudian dari dinas pertanian ada, dari dinas pertanian itu ngapain di posyandu kok kita diikut-ikutkan gitu. Kemudian dari Kapolsek atau kepolisian, di situ kan harus ada juga gitu. Kemudian dari P3AKB harus ada. Jadi semua, termasuk juga dari pendidikan ada. Harapannya semua ikut ambil bagian di dalam posyandu keluarga itu sendiri. Ya kalau nggak salah kemarin sempat kita sampaikan misalnya dari KUA di saat menjelang kegiatan posyandu sambil menunggu kegiatan yang lain, mungkin dari kantor urusan agama mengirim orangnya untuk bisa memberikan ya sekedar pengajian untuk lansia kita, ya bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian untuk remaja di situ bagaimana Pak Buang konsep ya satu ceramah walaupun dalam bentuk kaset gitu ya, tentang bagaimana sih kalau pernikahan usia dini itu dilaksanakan, kemudian apa dampaknya apabila pernikahan dini itu terjadi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian bagaimana dengan dari pihak keamanan atau kepolisian misalnya memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja, karena di situ kan yang hadir juga ada remaja dan lain sebagainya. Jadi di sini ada kegiatan atau kontribusi dari pihak-pihak terkait. Kemudian dari pertanian, apa sih yang harus bisa dibantu untuk bisa membuat posyandu itu bisa menjadi lebih nyaman, misalnya. Itu diharapkan misalnya untuk bisa membuat indah dengan tanam-tanaman yang ada, atau bagaimana dia menata halaman posyandu itu menjadi dengan apotek hidup atau dapur hidup dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa diarahkan di situ oleh dinas pertanian, termasuk juga dalam hal ketahanan pangan, ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan lebih jelas akan disampaikan oleh narasumber kita. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu tugas dan fungsi kita sehingga kita dilibatkan di dalam posyandu itu. Dan harapan kita nanti kita tidak dilibatkan lagi, tetapi kita melibatkan diri dalam hal ini. Jadi kita kalau sudah tahu fungsinya, kita akan melibatkan diri sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Nah, bagaimana untuk tindak lanjutnya hubungannya dengan puskesmas? Semua instansi yang ada harus dapat jadwal posyandu, ya. Sebab apa? Bagaimana dia bisa ikut di dalam kegiatan posyandu itu kalau tidak ada jadwal posyandunya, gitu. Jadi harapan kita kepada pihak puskesmas itu membagikan jadwal posyandu kepada dinas-dinas terkait yang ada di kecamatan, sehingga bisa melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan yang ada. Kemudian kalau kemarin kita di Labuan Ombok ya, dapat
giliran untuk dinilai dalam posyandu keluarga Bu, yaitu posyandu Serpong Bangku Tanggubayan Timur Desa Labuan Rokok. Nah di situ ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu. Nah jadi kita sekarang ini jangan menunggu lomba dulu baru kita persiapkan gitu. Jadi seharusnya posyandu itu seperti itu. Kita harus tahu indikator penilaiannya itu apa. Kalau yang saya ingat, indikator penilaian itu sebenarnya ada 3 sih. Ada yang namanya indikator input, kemudian ada namanya indikator proses, dan ada indikator output di situ. Apa itu indikator input? Apakah ada perjalanan nggak di Kecamatan Beringgebaya ini? Ya, punya nggak dia program kerja? Bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap posyandu itu sendiri? Yang dibuktikan dengan bukti kunjungan-kunjungan Pokjaman itu sendiri gitu. Ya. Kemudian indikator proses dalam pelaksanaan kegiatannya seperti apa? Apakah dia punya peralatan yang lengkap? Kalau itu input ya. Kemudian prosesnya itu bagaimana dengan kegiatan di dalam posyandu itu. Tadi disampaikan ada 5 meja oleh Pak Kapus, sekarang bertambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya, kemudian bagaimana dengan BKB? Ada yang yang mengatakan bahwa anaknya yang harus kita bina, tidak. Yang namanya BKB itu adalah bina keluarga balita. Berarti yang kita bina itu adalah keluarganya. Ya, kalau tidak ibu bapaknya yang mungkin pengasuhnya, ya, bibinya, itu yang dibina. Tetapi sekarang apakah kader kita punya kemampuan untuk itu? Nah ini juga perlu dilatih. Bagaimana kita membentuk kader BKB di setiap posyandu sehingga dia tahu bagaimana sih untuk tingkat perkembangan anak yang wajar itu seperti apa. Umur 1 tahun dia harus seperti apa, dia umur 2 tahun dia harus bisa seperti apa. Kalau tidak wajar, misalnya dia terlambat, apa yang harus dilakukan? Tidak sekedar kita tahu Hanik mana tahu merangkak, dah umurnya 2 tahun misalnya, kita biarkan, tidak memberikan edukasi kepada si anak. Ya, harus kita evaluasi terhadap apa yang kita temukan di posyandu. Sama juga dengan hasil timbangan, kadang-kadang tidak dievaluasi, udah ditimbang, dicatat, pulang begitu saja. Ada anak yang kadang-kadang berat badannya tetap. Kader itu harus tahu kenapa dia nggak naik berat badannya seperti ini, harus dikasih makanan seperti ini, bekerja sama dengan gizi juga. Ya, termasuk juga dalam pemberian PMT, kita tidak pernah mengevaluasi apakah PMT yang kita berikan itu ada manfaatnya atau tidak. Ya, jangan kacang hijau aja misalnya. Dan kita tidak tahu dengan memberikan kacang hijau ada perubahan tak terhadap kesehatan si anak gitu. Supaya tidak monoton, sehingga harus ada menu gizi yang cukup yang diberikan nanti ya dalam hal pelatihan pengolahan menu PMT di posyandu misalnya. Ini kan gizi dan lain sebagainya. Itulah perlunya kita pelatihan bersama sekali saja, sehingga nanti harapan kita di setiap desa ada posyandu andalan, mungkin ada posyandu model yang kita bentuk sehingga posyandu lain tak perlu ke posyandu yang di luar, tetapi cukup ke desa model, posyandu model yang ada di situ dikunjungi. Begitu loh caranya posyandu keluarga itu harus kita jalankan. Jadi itu harapan kita, ada pelatihan pelaksanaan posyandu yang sebenarnya gitu loh. Supaya kita tidak ngarang-ngarang gitu. Kemudian yang terakhir di dalam indikator penilaian posyandu itu ada namanya indikator output ya. Setelah kita melakukan penimbangan proses penyuluhan KB dan lain sebagainya di posyandu, terakhir apakah proses output itu dilaksanakan atau tidak oleh kantor posyandu ini? Antara lain D per S-nya berapa sih hari ini, gitu kan? Berapa yang datang dari jumlah sasaran yang ada? Kalau 75% bagus.
Nah kalau dia 75% ke bawah, apa yang harus dilakukan oleh kader sehingga kita mencapai target 75% ke atas? Ya, tidak hanya sekedar mencatat semua hasil D per S-nya tidak kita pelajari, harus kita pelajari. Kenapa? Sasaran kita hanya 100, yang datang cuma 50, itu tidak bagus. Apa yang harus kita lakukan supaya D per S-nya 75% ke atas? Gitu. Apakah kita harus sweeping? Apakah kita harus memperindah lagi posyandu kita sehingga orang itu banyak yang datang? Atau mungkin apa yang bisa menarik orang untuk datang di posyandu kita? Gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian dari D per S itu nanti ada namanya N per D. Kalau di situ dikatakan N per S yang naik dari jumlah sasaran. Tetapi kecil persentasenya kalau kita menghitung S-nya. S itu sasaran. Tetapi kalau menurut yang dihitung itu adalah N per D. Dari jumlah yang datang itu berapa yang naik. Nah, kalau kita sudah tahu berapa sih yang naik, dari misalnya dari yang 50 yang datang, yang naik hanya 40, berarti ada 10 yang bermasalah. Apa yang dilakukan oleh kader supaya tidak ada masalah atau minimal masalah di bulan berikutnya? Itu kita evaluasi semua sebenarnya. Tidak dikatakan bahwa posyandu kita sebagai dagang jagung, mohon maaf Bu, misalnya yang dengar istilah itu, ya, selesai nimbang tidak apa-apa pulang, tidak ada apa-apa pulang. Oh, itu aja posyandu yang dulu. Tapi sekarang insya Allah di Kecamatan Penindobaya tidak akan ada lagi kalau diberikan pelatihan pelaksanaan posyandu yang sebenarnya, gitu. Jadi tidak ada istilah posyandu dagang jagung lagi, selesai timbang dapat PT pulang, gitu ya. Nah, tetapi tidak ada hasil dari posyandu itu terhadap perkembangan kesehatan anak itu, tidak ada yang diterima. Masa hanya nimbang saja sih dia posyandu, gitu kan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini harapan kami kepada pihak puskesmas atau dari Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk bisa mengadakan satu kegiatan pelatihan posyandu secara terintegrasi dengan mengundang bapak-bapak kami dari TUA, kemudian Polsek kecamatan terutama, kemudian dari pihak Dinas Pertanian, pokoknya semua UPTD yang ada di kecamatan itu diundang untuk bisa memahami tugas dan fungsinya sehingga posyandu keluarga kita berjalan